Di dunia es dan salju, lebih dari 10 orang diam-diam melayang di udara di atas dataran. Tanah di bawahnya sehalus cermin, tapi itu adalah danau beku. Gelombang udara dingin naik. Hanya Lee yang sedang mengukir sesuatu di permukaan danau sambil berjalan. Dalam radius 1000 meter, dia telah mengukir lebih dari 10 diagram dengan berbagai ukuran. Selain berbagai garis dan simbol aneh, ada juga beberapa binatang iblis dengan berbagai bentuk dan ukuran. Mereka hidup dan hidup. Diagram-diagram ini tampaknya ada secara independen, namun juga saling berhubungan dan saling merespons. Melihat ke bawah dari langit, mereka membentuk satu kesatuan, seperti diagram binatang buas. Lee melakukan pukulan terakhir, meniupkan es di permukaan danau. Dia melompat, melayang di atas tengah diagram, dan berkata, "Semuanya menyebar. Saya telah menghancurkan inti formasi ini." Ketika orang-orang dari 4 sekte ekstrem mendengar ini, mereka segera terbang menjauh dari langit di atas danau, mengamati dari jauh. Hanya beberapa anggota ras iblis yang masih berada di langit. Yu agak khawatir dan berkata dengan cemas, "Formasi 4 musim ini terus berlanjut, tidak pernah ada jalan keluar. Kekuatan orang yang meletakkan formasi ini sangat kuat. Apakah ini benar-benar tempat inti formasi berada? Saya khawatir dia melakukan kesalahan, dan kecil kemungkinannya untuk bertahan hidup." Shang tersenyum tipis, tampak sangat percaya diri saat dia berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Dia adalah Lee dari suku 9 Lee. Di seluruh ras iblis, dalam hal seni rahasia, cabang mana yang bisa dibandingkan dengan suku 9 Lee?" "Benar, Lee. Ekspresi aku, Lee menjadi sangat serius pada saat ini, dan jejak kekhawatiran yang tak terlihat melintas di matanya." Senyuman Shang langsung membeku, dan dia berkata dengan kaget, Apakah ada masalah?" Lee berkata dengan tenang, "Dalam hal pencapaian dalam formasi, meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa saya mencapai puncak atau nomor 1 dunia pada zaman saya tetap luar biasa. Namun formasi 4 musim ini luar biasa sempurna. Saya sebenarnya tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Saya benar-benar tidak berani percaya siapa yang meletakkan formasi ini. Mungkinkah dia adalah ahli alam dewa?" Shang berkata dengan kaget, "Bagaimana mungkin? Belum lagi formasi, bahkan hukum dan jalan bela diri pun memiliki kekurangan. Selama masih ada, pasti akan hancur." Wajah Lee dipenuhi dengan rasa hormat saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Itu benar. Itu sebabnya orang yang meletakkan formasi ini memiliki pencapaian jauh di atas milikku. Itu sebabnya aku tidak dapat menemukan kekurangan dalam formasinya, dan hanya dapat menemukan inti formasi untuk secara paksa hancurkan. Namun, di dunia musim dingin ini, setidaknya ada 3 mata kosong. Kombinasi asli dan palsu, sulit untuk dipahami. 3 mata virtual yang muncul sebelumnya semuanya mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Jika mereka salah menerobosnya, mereka mungkin akan dikutuk selamanya." Jadi, wajahnya dipenuhi dengan kehati-hatian yang ekstrim saat dia berkata, "Semuanya, tolong tinggalkan tempat ini dulu. Semakin jauh semakin baik." Begitu Lee selesai berbicara, suasana di atas danau menjadi sangat berat. Ekspresi semua orang menindas, dan ekspresi mereka sangat jelek. "Seberapa yakin kamu?" Shang bertanya dengan suara rendah. Li Pingjing berkata, "Tuan Shang, saya tidak ingin berbohong kepada Anda. Saya setidaknya 80% yakin bahwa mata formasi ini adalah mata asli. Tetapi saya hanya yakin 50% bahwa saya akan mampu memecahkannya. Saya bahkan tidak punya peluang 10% untuk keluar tanpa cedera setelah memecahkannya." Dia adalah salah satu dari sedikit kultivator iblis dalam Dao Arai di era itu. Sejak dia berkata demikian, jelas bahwa Arai Ai itu sangat menakutkan. Dia mengamati sekelilingnya dan tersenyum pahit, berkata, "Pesona, 4 musim ini sepenuhnya terbentuk dari hukum bumi, dan mata formasi biasanya merupakan tempat paling berbahaya. Dengan kata lain, kekuatan yang terkandung di dalamnya setidaknya adalah kekuatan dari hukum. Selain Kaisar Jiu Tianwu, siapa lagi yang bisa melawan hukum di dunia ini? Jadi,
Ini adalah situasi di mana siapapun yang berada di bawah Kaisar Wu harus mati, kecuali mereka memiliki alat suci, atau seperti kita, yang mampu sepenuhnya melepaskan kekuatan alat mendalam tingkat 9. Jadi, Tuan Shang tidak perlu terlalu khawatir. Julie Battle Drumku akan melindungiku. Dia dengan bangga menepuk drum merah kecil di pinggangnya. Suara drumnya penuh energi dan sepertinya sedikit meningkatkan rasa percaya dirinya. Namun, keempat orang yang hadir semuanya tahu bahwa dia berpura-pura santai untuk menghibur semua orang. Hati mereka menjadi lebih berat. Yu membuka mulutnya dan berkata, "Biarkan aku menghancurkan formasi ini." Li, beritahu aku metode untuk menghancurkan formasi. Dengan kekuatan tubuh fisikku sekarang, sudah cukup untuk menahan segalanya. Jika memang tidak berhasil, energi mental saya bisa langsung bergeser dan lepas dari bahaya. Aku lebih cocok menjadi orang yang merusak formasi daripada kamu. Li mencibir dengan jijik dan berkata, "Bisakah tubuh fisikmu lebih kuat dari genderang perangku?" Jangan khawatir. Sebenarnya tidak ada formasi di dunia ini yang tidak berani saya hancurkan. Dia tidak membiarkan siapapun berbicara dan langsung berteriak. Kalian semua, menjauhlah. Jangan halangi aku. Li, Shang menatapnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Lupakan saja, risiko ini tidak sepadan. Aku sudah tidak bisa kehilangan satupun dari kalian." Pesona 4 musim ini juga merupakan tempat yang cukup bagus untuk berkokok tanam. Kita tunggu saja, tunggu orang lain menghancurkan formasi, atau tunggu hingga kekuatan jiutian mereka pulih, lalu hancurkan formasi dan keluar. Li Yanran berkata, "Tuan Shang, jangan membohongi dirimu sendiri. Akumulasi luka di tubuh kita, tanpa nutrisi dari harta alam dalam jumlah besar, mustahil bagi kita untuk kembali ke alam jiutian. Terlebih lagi, jika saya tidak dapat menghancurkan formasi ini, hanya ada sedikit orang di dunia ini yang dapat mematahkannya." Ekspresi Shang menjadi sangat buruk. Cahaya iblis berkedip-kedip di matanya. Gemuruh. Tiba-tiba seluruh ruangan bergetar hebat dan semua orang bergoyang. Wing berkata dengan kaget, "Apa yang terjadi? Getaran yang begitu kuat, siapa yang bertarung?" Li tiba-tiba memperlihatkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa dan berkata, "Bukan orang yang berkelahi, seseorang telah memicu peraturan. Kalian semua cepat minggir, sekarang adalah waktu terbaik untuk menghancurkan formasi." Dia tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada semua orang dan buru-buru membuka tangannya. Sinar cahaya merembes keluar dari tubuhnya dan berkumpul di depannya. Secara bertahap membentuk bola cahaya putih. Ada juga lampu hijau lembut yang berkedip-kedip di luar, jatuh menuju pusat formasi di tengah danau. Kemudian, dia mengeluarkan drum kecil di pinggangnya dan mulai menabuhnya di udara. Mengikuti hentakan tersebut, kakinya juga mulai mengambil langkah aneh. Dengan setiap langkahnya, seberkas cahaya akan merembes keluar dari bawah kakinya dan jatuh ke dalam formasi di bawah. Ekspresi Shang sangat serius, dan dia melambaikan tangannya pada dua orang lainnya, memberi isyarat agar mereka mundur. Dia sendiri juga berkedip beberapa kali dan tiba ribuan meter jauhnya, menonton dengan ekspresi dingin. Yu, Wing, dan Fu juga memiliki ekspresi yang sangat serius. Mereka mundur ke belakang Shang dan mulai mengkhawatirkan. Li dan formasi mirip binatang buas di danau mulai bersinar. Dan satu demi satu binatang iblis yang terbentuk oleh cahaya berkumpul dan menonjol dari formasi. Kemudian mereka tenggelam ke dalam permukaan danau yang membeku seolah tak ada habisnya. Saat Li menabuh genderang perang, kecepatan pengumpulan dan pembentukan cahaya menjadi semakin cepat. Setelah beberapa lusin binatang iblis cahaya tenggelam, permukaan danau mulai berubah. Lapisan es seputih salju berangsur-angsur berubah menjadi biru, menjadi semakin gelap, dan bahkan mulai retak. "Hah, bangkit!" Tatapan Li terfokus, dan dia berteriak ringan. Serangkaian ketukan drum dibunyikan, dan diagram besar binatang buas di lapisan es tampak menjadi hidup, dibentuk oleh sejumlah besar cahaya. Ia mengaum dan berdiri. Berhenti. Pada saat ini, suara gemuruh yang mengerikan datang dari langit. Sosok Xiaoqing tiba-tiba muncul di langit, dan wajahnya memucat saat dia melihat ke bawah.
Wajahnya dipenuhi keterkejutan dan keheranan. Pada saat ini, seluruh lapisan es tiba-tiba retak, menghasilkan suara yang menggemparkan dunia. Uap air dalam jumlah besar mengalir ke langit, dan segera setelah lapisan es tersingkap, lapisan itu terbentuk menjadi paku-paku es besar yang terdorong ke atas. Binatang buas besar itu langsung tertembus oleh paku es, dan dengan raungan yang keras, ia musnah seluruhnya. Lee terkejut dan menyaksikan dengan tidak percaya saat binatang buas itu menghilang, dan masih ada paku es yang terus melonjak dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Wajah Xiao Qing menjadi pucat, dan matanya dipenuhi kebencian yang besar, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia dengan marah meraung, "Sudah berakhir, Anda telah menyebabkan bencana besar." Dengan hentakan kakinya, dia langsung menghilang. Permukaan danau yang luas dan tak terbatas mulai runtuh, dan uap air yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi paku es yang melonjak dari bawah. Seolah dunia telah berubah, gunung es besar terbentuk dalam sekejap, menelan Lee yang tercengang di langit, dan dia menghilang tanpa jejak. Getaran besar mulai menyebar, tapi sepertinya ini hanyalah permulaan. Menyusul munculnya gunung es. Tidak hanya musim dingin, tetapi ruang di 3 musim lainnya juga menjadi sedikit tidak stabil. Pada saat yang sama, sepertinya itu akan hancur. Orang-orang dari 4 sekte ekstrem di kejauhan semuanya panik. Gunung itu masih terus meninggi, dan tembok gunung menekan mereka begitu saja. Wajah semua orang dipenuhi ketakutan, dan mereka dengan cepat lari ke kejauhan. Xiang dan 3 lainnya sangat marah, dan mereka dengan cepat terbang ke langit, ingin bergegas ke gunung untuk menyelamatkan Lee yang hidup dan matinya tidak diketahui. Namun, kecepatan naiknya gunung itu jauh lebih cepat daripada kecepatan terbang mereka, seolah-olah gunung itu akan menopang langit. Setelah waktu yang tidak diketahui, seluruh gunung akhirnya berhenti mengembang. Dari jauh tampak seperti gunung yang mencapai langit, berdiri tegak di bumi. Es dan salju di puncak gunung tiba-tiba mulai mencair, dan terik matahari muncul entah dari mana, melayang di langit. Dengan cepat mencairkan separuh es dan salju di puncak gunung, mengubahnya menjadi tanah terik, di mana bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh. Rerumputan di tengah gunung dipenuhi dengan musim semi, dan penuh vitalitas saat tumbuh dengan pesat. Itu adalah pemandangan yang ceria, dan bahkan ada bunga persik yang bertebaran. Kelopak bunga berwarna merah muda berkibar ke bawah, menutupi gunung dalam lautan bunga yang panjang. Namun, yang mengejutkan adalah pepohonan di gunung itu semuanya suram dan layu. Daun-daun yang layu beterbangan tertiup angin, dan embun segera berubah menjadi embun beku musim gugur ketika muncul. Sedangkan kaki gunung tertutup es dan salju. Itu adalah tanah beku yang membentang 1000 li. Warna 4 musim semuanya muncul di gunung ini. Apalagi lingkungan di kejauhan juga mulai berubah. Pesona 4 musim yang awalnya saling bertautan dan berlapis terwujud pada saat yang sama, membentuk pesona besar yang berjarak ribuan mil dari gunung ini. 4 musim saling terkait, musim semi timur, musim panas barat, musim gugur selatan, dan musim dingin utara, membentuk batas 4 musim saling memandang dari jauh. Di dalam domain musim dingin, wajah ikan yang Zhou pucat saat dia duduk di atas batu besar, mengatur pernapasannya. Dia tiba-tiba terpana dengan pemandangan di depannya. Wajahnya menunjukkan keengganan, dan dia dengan bersemangat berkata sambil gemetar, "Gunung abadi, itu benar-benar gunung abadi 4 musim. Tahta Kaisar Wu Tengguang benar-benar menempatkan harta karun tertinggi ini di sini." Dia begitu gembira hingga dia tampak seperti ingin berdiri dari batu, tetapi dia tampak sangat tidak berdaya. Setelah berjuang beberapa kali, dia terjatuh kembali. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys.